Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kalau kita bicara soal makanan pokok di Indonesia, pasti tidak lepas dari nasi. Hampir setiap hari kita makan nasi, baik pagi, siang, maupun malam. Bahkan ada pepatah lucu yang mengatakan, belum makan kalau belum makan nasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya nasi dalam budaya makan kita. Namun, tahukah Bapak Ibu, bahwa untuk lansia, konsumsi nasi punya pengaruh yang berbeda dibandingkan saat kita masih muda dulu? Kalau dulu tubuh kita masih aktif bergerak, banyak beraktivitas, sehingga kebutuhan energi lebih besar, sekarang tubuh lansia sudah berubah. Metabolisme menjadi lebih lambat, aktivitas cenderung berkurang, dan kesehatan organ tubuh harus lebih dijaga. Karena itu, cara kita mengonsumsi nasi juga harus berbeda. Bukan berarti lansia tidak boleh makan nasi, sama sekali tidak. Justru nasi tetap penting karena merupakan sumber energi utama. Tetapi, kita perlu tahu berapa porsi yang tepat, jenis nasi apa yang lebih baik, dan bagaimana cara mengonsumsinya agar tubuh tetap sehat. Nah, di video kali ini, kita akan membahas pengaruh nasi pada tubuh lansia, mulai dari manfaatnya, risikonya jika dikonsumsi berlebihan, sampai tips konsumsi nasi yang sehat. Jadi, tonton sampai selesai ya, sahabat sehat, supaya tidak ada informasi yang terlewat. Mengapa lansia tetap membutuhkan nasi, tapi dengan porsi yang tepat? Sahabat sehat, nasi adalah sumber karbohidrat utama yang sudah akrab dengan kita sejak lama. Hampir setiap kali makan, nasi selalu ada di piring. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi akan diubah tubuh menjadi glukosa, yaitu bahan bakar utama bagi otak dan otot kita. Glukosa inilah yang membuat kita bisa bergerak, berpikir, dan beraktivitas dengan baik. Nah, bagi lansia, meskipun aktivitas fisik tidak sepadat ketika muda, energi tetap dibutuhkan. Tenaga diperlukan untuk berjalan, melakukan pekerjaan rumah tangga ringan, beribadah, bercengkerama dengan keluarga, bahkan untuk menjaga fungsi otak agar tetap fokus dan suasana hati tetap stabil. Karena itu, nasi masih memegang peranan penting sebagai sumber energi harian. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan. Kebutuhan energi lansia berbeda dengan orang yang lebih muda. Mengapa bisa begitu? 1. Metabolisme tubuh melambat. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh mengalami penurunan. Artinya, makanan yang masuk ke dalam tubuh lebih lama diproses. Akibatnya, jika asupan berlebihan, energi yang tidak terpakai akan lebih mudah disimpan sebagai cadangan lemak. Hal ini bisa menyebabkan berat badan naik dan berisiko memicu penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi. 2. Aktivitas fisik berkurang. Jika dulu di usia muda seseorang sering bekerja dengan aktivitas fisik berat, kini pada masa lansia kegiatan sehari-hari lebih banyak berupa aktivitas ringan. Misalnya hanya berjalan santai, duduk membaca, beribadah, atau sekadar mengurus rumah dalam porsi kecil. Dengan aktivitas yang menurun, otomatis kebutuhan energi tubuh juga ikut berkurang. 3. Kondisi kesehatan tertentu. Banyak lansia memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan pengaturan pola makan khusus. Misalnya penderita diabetes yang harus membatasi asupan karbohidrat, atau penderita hipertensi dan kolesterol tinggi yang perlu mengatur pola makan agar lebih seimbang. Dalam kondisi ini, nasi tetap boleh dikonsumsi, namun porsinya harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Berapa banyak nasi yang ideal untuk lansia? Mungkin sahabat sehat bertanya, kalau begitu, berapa banyak nasi yang sebaiknya dimakan oleh lansia? Secara umum, porsi nasi untuk lansia tidak perlu sebanyak saat masih muda. Jika dulu bisa makan 1 piring penuh nasi, kini cukup setengah piring kecil saja. Sisa ruang di piring sebaiknya diisi dengan lauk berprotein seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, atau tempe, serta banyak sayur dan buah. Dengan cara ini, kebutuhan energi tetap tercukupi tanpa membuat tubuh kelebihan kalori. Agar lebih sehat, nasi juga bisa divariasikan. Tidak selalu harus nasi putih. Sahabat sehat bisa memilih sumber karbohidrat lain yang lebih tinggi serat seperti nasi merah, nasi jagung, kentang, singkong, atau ubi. Serat yang lebih tinggi membantu menjaga gula darah tetap stabil, memperlancar pencernaan, serta membuat kenyang lebih lama. Tips mengatur konsumsi nasi untuk lansia. Atur porsi kecil tapi sering.
Lebih baik makan 3 kali dengan porsi wajar, ditambah camilan sehat di antaranya, daripada makan dengan porsi besar sekaligus. Padukan dengan lauk sehat. Pilih lauk pauk rendah lemak, tinggi protein, dan mudah dicerna. Misalnya ikan, tahu, tempe, telur, atau daging ayam tanpa kulit. Perbanyak sayur dan buah. Sayuran segar berwarna hijau, oranye, atau merah kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Buah seperti pepaya, apel, atau pir juga baik untuk dikonsumsi. Kurangi gorengan dan santan berlebihan. Meski menggugah selera, makanan seperti ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dan memperberat kerja jantung. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Jika ada penyakit tertentu, konsultasikan pola makan ke dokter atau ahli gizi agar lebih tepat. Sahabat sehat, nasi tetap penting bagi lansia sebagai sumber energi utama. Namun, porsinya harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang sudah berubah. Metabolisme melambat, aktivitas fisik berkurang, dan kondisi kesehatan tertentu membuat lansia tidak bisa lagi mengonsumsi nasi sebanyak saat muda. Setengah piring kecil nasi, dilengkapi dengan lauk sehat, sayur, dan buah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Dengan pengaturan ini, tubuh lansia tetap bertenaga, kesehatan terjaga, dan kualitas hidup bisa lebih baik. Jadi, jangan ragu makan nasi, asalkan bijak dalam mengatur porsinya. Lalu, apa saja manfaat nasi untuk lansia? Mari kita bahas satu persatu. Memberi tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Nasi adalah bahan bakar tubuh. Dengan porsi yang cukup, lansia tidak mudah merasa lemas atau cepat capek. Energi dari nasi juga penting untuk menjaga otak tetap aktif, sehingga daya ingat dan konsentrasi lebih baik. Mudah dicerna. Salah satu keunggulan nasi, terutama nasi putih, adalah mudah dicerna. Ini sangat membantu lansia yang mungkin punya masalah pencernaan atau gigi yang sudah tidak kuat mengunyah makanan keras. Sumber vitamin dan mineral. Nasi, khususnya nasi merah atau coklat, mengandung vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, dan serat. Vitamin B kompleks membantu menjaga sistem saraf, zat besi penting untuk pembentukan darah, sedangkan magnesium menjaga kesehatan tulang. Fleksibel dipadukan dengan lauk sehat. Nasi bisa dimakan dengan berbagai lauk pauk, ikan yang kaya omega 3 untuk otak, tempe dan tahu yang kaya protein nabati, atau sayur hijau yang kaya serat dan vitamin. Inilah yang membuat nasi jadi makanan pokok yang mudah menyeimbangkan gizi. Jadi, sahabat sehat, selama dikonsumsi dengan bijak, nasi tetap bermanfaat besar bagi kesehatan lansia. Meski bermanfaat, konsumsi nasi berlebihan bisa menimbulkan risiko. Ini penting dipahami agar kita bisa lebih hati-hati. Kadar gula darah naik. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya cepat meningkatkan kadar gula darah. Kalau dikonsumsi berlebihan, risiko diabetes pada lansia akan meningkat. Berat badan bertambah. Karena metabolisme tubuh lansia lebih lambat, kelebihan kalori dari nasi bisa lebih mudah disimpan menjadi lemak. Akibatnya, berat badan naik dan obesitas terjadi. Kurang serat. Nasi putih rendah serat, sehingga jika dikonsumsi terus-menerus tanpa sayur atau buah, lansia bisa mengalami sembelit. Padahal, pencernaan yang lancar sangat penting untuk kenyamanan hidup sehari-hari. Risiko penyakit metabolik. Konsumsi nasi berlebih bisa memicu penyakit seperti kolesterol tinggi, hipertensi, hingga jantung. Jadi, kuncinya adalah batasi porsi, pilih jenis nasi yang lebih sehat, dan kombinasikan dengan makanan bergizi lain. Sahabat sehat, nasi putih memang menjadi makanan pokok yang umum dikonsumsi sehari-hari. Namun, bagi lansia, terlalu sering mengonsumsi nasi putih bisa menimbulkan masalah, terutama bila ada penyakit seperti diabetes atau kolesterol tinggi. Kandungan karbohidrat sederhana pada nasi putih mudah diubah menjadi glukosa, sehingga gula darah cepat naik. Karena itu, penting sekali mengenal pilihan nasi lain yang lebih sehat dan tetap bisa menjadi sumber energi bagi lansia. 1. Nasi merah. Nasi merah terkenal sebagai sumber karbohidrat kompleks yang tinggi serat. Serat ini membuat proses pencernaan berjalan lebih lambat, sehingga gula darah naik secara bertahap. Inilah sebabnya nasi merah sangat cocok untuk lansia, terutama yang menderita diabetes. Selain itu, nasi merah juga memberikan rasa kenyang lebih lama,
sehingga membantu mengendalikan nafsu makan dan menjaga berat badan tetap stabil. 2. Nasi coklat, brown rich. Bagi sebagian lansia, beralih dari nasi putih ke nasi merah kadang terasa sulit, karena teksturnya lebih keras dan rasanya agak berbeda. Nah, nasi coklat bisa menjadi pilihan tengah. Teksturnya lebih lembut dibanding nasi merah, sehingga lebih mudah diterima oleh lidah yang terbiasa dengan nasi putih. Kandungan serat dan nutrisi pada nasi coklat juga lebih baik daripada nasi putih, sehingga tetap memberi manfaat kesehatan. 3. Nasi jagung atau singkong. Sebagai variasi, nasi jagung atau singkong bisa menjadi alternatif pengganti nasi putih. Makanan ini memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih, artinya gula darah tidak naik terlalu cepat setelah dikonsumsi. Selain itu, jagung dan singkong mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Rasa manis alaminya juga membuat makanan ini lebih enak tanpa perlu tambahan gula. Tips mengganti nasi putih. Sesekali mengganti nasi putih dengan nasi merah, coklat, atau nasi jagung singkong bisa membantu menjaga kesehatan tubuh lansia. Tidak perlu langsung mengganti seluruhnya, cukup bertahap. Misalnya, campurkan setengah bagian nasi putih dengan nasi merah atau coklat, sehingga lidah bisa menyesuaikan. Selain itu, selalu padukan nasi dengan lauk berprotein sehat serta sayur dan buah. Dengan begitu, kebutuhan gizi lansia tetap seimbang, tubuh tetap bertenaga, dan kesehatan lebih terjaga. Sahabat sehat, banyak yang masih bingung, apakah lansia boleh makan nasi? Jawabannya, tentu boleh, tapi dengan cara yang lebih bijak. Nasi tetap bisa menjadi sumber energi utama, asalkan porsinya diatur dan dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Berikut beberapa tips sederhana yang bisa langsung diterapkan di rumah. Atur porsi kecil tapi sering. Tidak perlu sepiring penuh nasi. Cukup 3-4 sendok makan setiap kali makan. Cara ini membuat tubuh tidak terbebani sekaligus membantu gula darah lebih stabil. Kombinasikan dengan lauk sehat. Pilih lauk yang bergizi seimbang seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, dan sayuran hijau. Kombinasi ini memberi protein, vitamin, dan serat yang penting untuk kesehatan lansia. Kurangi nasi di malam hari. Malam hari aktivitas tubuh menurun, sehingga nasi lebih mudah disimpan sebagai lemak. Gantilah dengan makanan ringan seperti buah segar atau sup hangat. Masak dengan cara sehat. Kukus, rebus, atau tumis ringan jauh lebih baik daripada menggoreng dengan banyak minyak. Dengan cara ini, makanan tetap enak tapi tidak menambah risiko kolesterol. Disiplin waktu makan. Hindari makan nasi dalam porsi besar sekaligus. Lebih baik dibagi dalam beberapa kali porsi kecil agar pencernaan lebih ringan. Dengan menerapkan cara ini, nasi tetap bisa dinikmati, tubuh mendapat tenaga, dan risiko kesehatan seperti diabetes atau obesitas bisa dikendalikan. Jadi, sahabat sehat tidak perlu takut pada nasi, asal tahu cara mengaturnya dengan bijak. Jadi, sahabat sehat, bisa kita simpulkan bahwa nasi bukanlah musuh bagi lansia. Justru nasi tetap penting karena menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Hanya saja, cara kita mengonsumsinya perlu lebih bijak dibandingkan saat masih muda. Kuncinya adalah porsi yang tepat dan pilihan yang sehat. Misalnya, kalau dulu kita terbiasa makan sepiring penuh nasi, sekarang cukup setengah piring kecil saja. Lengkapi dengan lauk bergizi seperti ikan, tahu, tempe, telur, serta sayuran hijau yang kaya vitamin dan serat. Jangan lupa juga untuk menambahkan buah segar agar kebutuhan nutrisi lebih seimbang. Selain itu, pilihan jenis nasi juga berpengaruh. Nasi putih memang paling sering dikonsumsi, tapi Bapak Ibu bisa sesekali mencoba nasi merah atau nasi coklat yang lebih kaya serat. Serat ini membantu menjaga gula darah tetap stabil dan membuat kenyang lebih lama. Cocok sekali untuk kesehatan lansia, terutama bagi yang punya risiko diabetes atau kolesterol tinggi. Tentu saja, nasi yang sehat perlu didukung dengan gaya hidup aktif. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau berkebun akan membantu tubuh tetap bugar dan mencegah penumpukan lemak. Nah, sekarang saya ingin tahu, Bapak dan Ibu lebih suka nasi putih, nasi merah, atau nasi coklat? Silakan tulis pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga lansia, dan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lansia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
sahabat sehat. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia.